Halo semua, perkenalkan saya Anisha dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tag HTML. Nah, sebelumnya apa sih tag HTML? Tag HTML adalah elemen dasar yang digunakan untuk membangun struktur dan format konten di halaman web. Tag HTML merupakan kode dalam HTML di mana kita menuliskannya dengan tanda lebih kecil dari, lalu diisi nama tag dan diakhiri dengan tanda lebih besar dari. Tag ada yang berpasangan dan ada yang tidak. Tag berpasangan memiliki tag pembuka dan tag penutup. Tag penutup memiliki garis miring di depan nama tag. Tag HTML bukanlah sekedar kode yang ditulis di dalam dokumen HTML. Namun, tag HTML memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembuatan laman web. Mulai dari pembuatan struktur dokumen, format konten, menyisipkan media, pembuatan link, dan lain-lain. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan 4 poin, yaitu bagian head, bagian body, struktur tag, dan juga atribut tag. Baik, yang pertama yaitu bagian head. Dalam bagian head, kita dapat menuliskan judul halaman dengan tag title, di mana apapun yang kita tulis di tengah tag title ini akan muncul sebagai judul di tab browsernya. Lalu selanjutnya ada CSS untuk penampilan warna, font size, font, dan lain-lain dengan tag style. Lalu yang ketiga ada JavaScript. Untuk menyisipkan kode JavaScript, kita dapat menuliskannya dengan tag script. Dan yang terakhir yaitu metadata untuk deskripsi, pembuat, dan lain-lain dalam file HTML tersebut. Dapat kita tuliskan dengan tag meta. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan tag metadata, yaitu dapat kita tuliskan chart set, description, keywords, dan juga author. Metadata HTML tidak akan muncul di web page, akan tetapi sebagai identifikasi tentang deskripsi, penulis, dan lain-lain mengenai file tersebut. Selanjutnya adalah poin kedua, yaitu bagian body. Yang pertama yaitu teks, di mana dalam penulisan teks kita dapat menggunakan heading dengan menggunakan tag H1, H2, H3, H4, H5, maupun H6. Di mana heading ini memiliki 6 level, mulai dari heading 1 yang paling besar sampai heading 6 yang paling kecil. Lalu selanjutnya untuk menuliskan paragraf kita dapat menggunakan tag P, dan yang kedua kita dapat menuliskan pendukung teks dengan tag BR untuk menambah barisan baru, tag HR untuk menambah garis horizontal, ataupun kita dapat menggunakan tag EM maupun tag strong. Lalu yang ketiga, kita dapat menyimpan gambar dengan menggunakan tag IMG atau image. Lalu kita dapat menyimpan hyperlink dengan menggunakan tag A atau anchor. Dan juga kita dapat membuat list atau di MS Word biasanya kita memakai bullets and numbering. Yang pertama yaitu UL atau unordered list atau list yang tidak berurut. Lalu yang kedua ada OL atau ordered list atau list terurut, di mana di dalam UL dan OL ini kita dapat menggunakan LI atau list item untuk membuat item tersebut. Lalu terdapat tag DL atau description list untuk memulai description list, lalu tag DT atau description term untuk membuat kata yang akan dideskripsikan, lalu tag DD atau description untuk membuat penjelasan dari kata. Lalu yang keenam, kita dapat menyimpan atau membuat tabel dengan menggunakan tag table maupun tag t-head atau tag t-body. Lalu selanjutnya kita dapat menuliskan form dengan elemen-elemen seperti memasukkan tag input, tag select, tag button, dan lain-lain. Yang ke-8 yaitu kita dapat menambahkan kode JavaScript dengan menggunakan tag script. Dan selanjutnya kita dapat menyimpan objek, yaitu biasanya objek multimedia, dengan menggunakan tag object. Lalu yang ke-10 kita dapat melakukan grouping,
yaitu kita dapat melakukan grup pada tag-tag dalam HTML dengan tag div ataupun tag span, di mana grouping ini penting untuk belajar CSS. Lalu yang terakhir yaitu tag komentar, yaitu kita dapat menggunakan tag lebih kecil dari, tanda seru minus 2 kali, lalu dilanjutkan dengan isi komennya, lalu minus 2 kali kembali, dan juga tanda lebih besar dari untuk HTML. Tag komentar ini cukup penting untuk membuat halaman web karena dapat membantu kita mengingat. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Sekartaji Putri, saya dari kelas 11-8. Hari ini saya akan membahas tentang struktur tag. Nah, jadi di struktur tag itu ada apa aja sih? Jadi yang pertama itu ada nama tag, yang kedua itu adalah atribut, yang dimana atribut ini selalu diikuti dengan nilai atau value. Kita bisa lihat di contoh yang pertama. Di contoh pertama ini ada body ini sebagai nama dari tagnya. Yang selanjutnya itu adalah BG color atau background color, ini sebagai atribut. Dan yang ketiga ini adalah light blue sebagai nilai atau value. Nah, jadi misalnya kita mau bikin website pakai ini, website kita itu backgroundnya itu akan berubah menjadi warna light blue. Selanjutnya kita bisa lihat di contoh yang kedua. Di contoh yang kedua ini, yang pertama itu ada body sebagai nama tag, BG color sebagai atribut, light blue sebagai nilai atau value, ID sebagai atribut, my ID ini sebagai nilai atau value, class sebagai atribut, dan yang terakhir ini my class itu sebagai nilai atau value. Nah, jadi di contoh yang kedua ini itu tuh kita tuh bisa bikin lebih dari satu atribut. Contohnya ini ada 3 atribut. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin struktur tag itu tuh bisa lebih dari 1. Contohnya kayak di contoh 2 ini itu ada 3 atribut, atau enggak tanpa atribut itu sebenarnya juga bisa. Nah, yang terakhir ini adalah tag global atribut. Jadi apa sih tag global atribut itu? Jadi tag global atribut itu adalah atribut-atribut yang dimiliki oleh semua tag. Dan di sini tuh contohnya ada 7. Yang pertama itu adalah access key, yang kedua ini ada class, yang ketiga ada ID, yang keempat ada dir, yang kelima ada length, yang keenam ada style, yang ketujuh ini ada tab index, dan yang terakhir itu adalah title. Sekian dari saya. Sekian video dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.